Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Aku akhirnya mencapai ibu kota kerajaan Oriana, kota seni. Kota ini sangat terkenal dengan lanskap perkotaannya, dengan rumah-rumah balok putih dan atap merahnya. Tapi, karena di sekitar sini masih musim dingin, seluruh pemandangan dipenuhi dengan warna putih. Meskipun ibu kota Oriana sangat populer, saat ini tidak ada seorang pun turis. Jelas sekali, tidak ada yang ingin berada di kota yang bisa terjun ke dalam perang kapan saja. Suasana masyarakat kota juga mencekam. Menurut rumor, Doom berencana untuk mendapatkan hak tahta melalui pernikahan dengan Rose Senpai. Tapi bagiku itu tidak bisa dimaafkan. Aku harus membujuknya entah bagaimana. Bagaimanapun, aku memutuskan untuk melewati gerbang utama kota yang dijaga dari semua sisi. Yo penjaga kroco, kagumi gerakanku dengan kecepatan suara. Hari ini adalah hari yang cerah. Ada banyak pejalan kaki dan para penjaga teralihkan. Saatnya gerakan cepatku bersinar. Chit-san. Lama tidak bertemu. Tetapi sebelum aku bisa melakukannya, aku mendengar suara yang akrab memanggilku. Oh, Epsilon. Kebetulan sekali. Aku berhenti dengan cepat dan berbalik. Ada Epsilon. Elf cantik dengan rambut dan mata biru tua. Sekarang yang kuingat, dia pernah mengatakan bahwa dia diundang ke kerajaan Oriana untuk tampil sebagai pianis. Senang melihatmu di sini, Chit-san. Apa kamu juga di sini untuk hal itu? Epsilon berkata melihat ke arah istana kerajaan. Aku berasumsi dia akan bertindak sebagai pianis untuk pernikahan itu. Mengatakan hal itu membuatnya terdengar lebih keren. Ya, aku datang untuk hal itu. Aku mencoba membuat wajah serius dan menjawab itu. Meski benar dia juga datang untuk urusan pernikahan. Begitu ya, jadi itu sebabnya jika kamu mau. Bagaimana kalau kita pergi ke sana bersama? Bersamamu. Jika aku mengatakan bahwa kamu adalah muridku, mereka akan membiarkanmu masuk tanpa masalah. Oh, kedengarannya menyenangkan. Dan jika terjadi sesuatu, aku bisa langsung menyelinap ke istana. Baiklah. Ayo pergi bersama. Beginilah caraku memutuskan untuk memasuki istana sebagai murid pianis Silon. Bagian 2. Setelah memasuki istana tanpa revisi apapun berkat Epsilon, aku terpana oleh semua dekorasi artistik yang ada di tempat ini. Seperti yang diharapkan dari kota seni, istana ini terkenal sebagai yang terindah di dunia. Saat kami berjalan menyusuri lorong panjang dengan langit-langit tinggi, orang-orang yang melewati kami menyambut kami dengan ramah. Di negeri ini yang paling penting adalah seni. Selama senimu diakui, mereka akan menghormatimu terlepas dari status atau rasmu. Fumu, berkatmu aku juga dihormati. Lagi pula, kamu adalah guruku. Epsilon berkata, mendekatiku dengan bisikan dan kemudian meraih lenganku. Saat dia melakukannya, aku secara otomatis mulai memperhitungkan. Dadanya masih 99% slime. Sepertinya tidak ada yang berubah. Slime Sweet Epsilon dimodifikasi hampir setiap hari. Dia menambahkan slime ke bagian dada dan pinggulnya, membuatnya mengencangkan pinggangnya, dan dia bahkan menggunakan sepatu bot khusus untuk menambah tinggi badannya. Dengan cara tertentu, langkah tentu saja, tubuhnya sempurna, meskipun dengan slime. Fufufu. Apa ada yang salah, kata Epsilon. Menatapku tersenyum. Bukan apa-apa. Aku hanya mengira kamu tidak berubah. Aku tahu semua kekuatan magis yang dia butuhkan dan ketepatan kontrol yang diperlukan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Oh Fufu, Epsilon berkata, meraih lenganku lebih erat dengan reaksi senang. Kami sedang mengawasi target. Target siapa? Anda masih belum menyadari bahwa kami ada di sini. Juga, waktunya, tiba-tiba, sekelompok orang mulai berbicara dengan kami. Oh, ternyata Nyonya Silon. Apakah Anda akan tampil untuk makan siang hari ini? Benar. Duke Doom. Hari ini saya akan mulai dengan lagu baru. Epsilon menjawab. Sudah cukup terbiasa dengan sapaan semacam ini. Di belakang Doom, ada banyak pengikutnya. Dia adalah tunangan yang dibenci Rose Senpai. Saya akan sangat ingin mendengarnya. Lagi pula, lagunya indah dan inovatif. Aku membayangkannya. Bagaimanapun juga itu adalah karya yang diciptakan oleh komposer dari dunia lain. Saya ingin Rose sama mendengarnya juga. Apa Rose sama akan melewatkan makan siang hari ini? Itu benar.
Sepertinya rasanya tidak enak. Karena upacaranya lebih awal. Dia lebih memilih untuk beristirahat. Ngomong-ngomong. Dan pemuda itu. Dum menatapku. Dia adalah murid saya. Saya tidak tahu bahwa Anda memiliki seorang murid. Saya minta maaf atas pertanyaan saya. Tetapi apakah Anda memperoleh izin untuk memasuki istana? Saya tidak percaya bahwa murid saya membutuhkan izin untuk masuk bersama saya. Aturan di sini telah sedikit berubah akhir-akhir ini. Anda tahu, karena situasi yang kami alami, kami sedikit lebih memperketat keamanan. Ada desas-desus bahwa ada orang yang mencurigakan yang menyusup ke istana. Kalau begitu kita akan pergi dulu untuk mendapatkan izin itu dan kita akan kembali nanti. Epsilon berkata, dengan maaf, di matanya. Aku menanggapi dengan cara yang sama dengannya. Itu tidak perlu. Tentu saja. Kita semua ingin tahu seberapa baik murid Anda. Jadi jika tidak keberatan kita akan senang mendengar lagu darinya. Suatu peristiwa terbentuk yang tidak bisa dia hindari. Tapi tak masalah. Aku akan menjadi orang yang sedikit bisa memainkan piano. Bagian 3. Mendengar bahwa seorang murid Silon tiba-tiba muncul. Ruangan itu dengan cepat mulai dipenuhi orang. Silon adalah pianis yang dikenal di sebagian besar dunia, terutama di kerajaan Oriana. Beberapa tahun yang lalu, dunia musik terkesan dengan karyanya ketika dia masih belum dikenal. Dengan karya-karyanya yang inovatif, bakat artistik yang luar biasa, dan keanggunannya saat memainkan piano, ia mendominasi dunia musik. Saat ini, dikatakan bahwa orang yang paling berpengaruh dalam dunia musik dan sastra adalah Silon dan Natsume. Jadi jelas semua orang penasaran apa benar Silon itu menemukan seorang murid. Di kerajaan Oriana, musisi sangat dihargai. Bahkan jika mereka belum berada di atas panggung, para bangsawan sudah mencari untuk menjadi pelindung mereka. Lagi pula, bagi para bangsawan, kerajaan Oriana adalah suatu kehormatan dan status yang besar untuk memiliki seniman dan musisi yang hebat. Untuk alasan itu, semua orang menunggu anak laki-laki dengan rambut hitam dan mata hitam itu berdiri di atas panggung. Tidak ada yang mengenalnya. Yang aneh karena dia adalah murid Silon. Pasti ada rumor tentang bakatnya. Beberapa saat yang lalu aku melihat mereka berpelukan, sungguh beruntung sekali bisa menikmati benjolan itu. Aku tidak percaya bahwa Silon sama dengan orang yang tidak dikenal dan biasa. Tidak heran. Dia masih muda. Itulah mengapa kami orang dewasa adalah orang-orang yang harus membimbingnya jika dia melakukan kesalahan. Tentu saja, ada banyak bangsawan lain yang menipu seniman dengan niat lain. Karena alasan itu, murid Silon sudah menerima banyak tatapan bermusuhan. Maka, di tengah lingkungan yang mencekam itu, jari-jarinya mulai memainkan nada-nada yang tak asing. Moonlight Sonata. Tapi kenapa dia memilih lagu ini? Dia telah mempelajari banyak lagu lain yang lebih terkenal daripada Moonlight Sonata. Tetapi tetap saja, tapi sungguh nada yang indah. Mereka semua menggumamkan hal yang sama. Itu adalah suara bernada tinggi. Seperti dia memainkan nada yang tidak ada hubungannya dengan lagu itu. Seolah-olah dalam lagunya dia hanya membiarkan nada-nada yang dia inginkan ada. Penonton memejamkan mata, seolah mereka menikmati dengan penampilan anak itu. Dan begitu juga Moonlight Sonata. Sinar bulan menyebar ke seluruh ruangan. Bagian 4. Setelah aku beranjak dari tempat dudukku, tepuk tangan mulai datang dari banyak orang. Hahaha, terkejut. Bagian 4. Setelah aku beranjak dari tempat dudukku, tepuk tangan mulai datang dari banyak orang. Hahaha, terkejut. Ini adalah keterampilan komposer Moonlight Sonata. Aku bahkan bisa menguasai Moonlight Sonata di pikiranku hanya dengan menggunakan imajinasi untuk berlatih. Setelah membungkuk kecil, tepuk tangan terus terdengar nyaring dan jelas. Saat dia kembali ke tempat Epsilon berada, air mataku tidak berhenti keluar dari emosi. Saat ini, di mana dunia telah terpesona oleh esensi sejati Moonlight Sonata, akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan dalam hidupku. Yap, itu Epsilon lama yang ku kenal. Dia selalu bersemangat dan melepaskan macam reaksi seperti itu. Itu adalah penampilan yang luar biasa. Kami merasa seperti berada tepat di bawah cahaya bulan besar. Saya sangat menyesal telah meragukan Anda, musisi muda berbakat. Bisakah Anda memberitahu nama Anda, kata Dum?
Dia masih dalam pelatihan jadi Anda akan tahu kapan dia memutuskan untuk go public. Tapi semua orang di sini ingin tahu setidaknya namanya. Sekarang yang aku ingat, di kerajaan Oriana sangat umum bagi bangsawan untuk menjadi pelindung. Maafkan saya masih dalam pelatihan. Lihatkan dia mengatakannya sendiri. Sayang sekali. Tetap saja. Itu adalah penampilan yang luar biasa. Dum membungkuk lagi. Tiba-tiba, aku ingin tahu tentang barang tertentu yang dimiliki Dum di sakunya. Jadi aku mencurinya dengan kecepatan superku agar dia tidak menyadarinya. Itu adalah kotak kecil. Membukanya, oh, tapi ini cincin yang bagus Pak Dum. Ini pasti cincin kawinnya. Mungkin aku tidak membutuhkannya. Jadi lebih baik aku menjualnya ke pusat gadai dan menggunakan uang yang mereka berikan secara efektif. Setelah itu, aku mengambil cincinnya dan kusembunyikan di tengah dada Slime Epsilon. Kemudian, karena merasa kasihan pada Dum, setidaknya aku mengembalikan kotak yang kosong itu padanya. Bagian 5. Setelah beberapa kali cegukan, menurut mitos banyak cegukan berarti orang di sekitar sedang memikirkan tentang dirimu. Aku akhirnya dikenali sebagai murid Epsilon dan sekarang aku berada di ruang musik istana. Apa kamu mau teh? Boleh. Aku mencoba mencari kesempatan untuk keluar dari tempat ini sambil berpura-pura membantu Epsilon dalam latihannya. Tetapi para pelayan yang menanyakan pertanyaan yang sama sepanjang waktu terus menggangguku. Bahkan jika aku melaju dengan kecepatan super, aku akan menciptakan kecurigaan dengan menghilang. Silon sama. Saya ingin sedikit menjelajahi istana. Memanfaatkan kesempatan ini. Sekarang aku ingat. Ini pertama kalinya bagimu di sini. Itu ide yang bagus. Dengan cara ini, dan berkat kinerja pihak ketiga, aku berhasil membuat alasan untuk pergi bersama dengan Epsilon. Tapi, kalau begitu biarkan aku membimbingmu. Tapi itu tidak berhasil pada pelayanan satu ini. Kurasa aku akan baik-baik saja sendiri. Tidak pantas meninggalkan murid Silon sama sendirian. Kata pelayan berambut merah sambil tersenyum lebar. Aku akan membimbingmu. Margaret sudah lama bekerja di sini. Bahkan kadang dia bertanggung jawab atas kamar Rose sama. Ternyata nama pelayan berambut kemerahan itu adalah Margaret. Senang bertemu denganmu, kata Margaret datang ke sisiku. Yah, aku hanya harus melupakannya nanti. Juga, aku bisa bertanya kepadanya tentang Rose Senpai. Senang bertemu denganmu. Hati-hati, aku merasakan permusuhan dari belakang. Dan ketika aku berbalik, ada Epsilon yang menatap Margaret San dengan senyum menakutkan. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.